akan menentukan atau memutuskan Bapak Ibu tidak lulus. Jadi jika Bapak Ibu jujur, berpeluang besar untuk lulus seperti demikian. Yang pertama, kasus kemungkinan terjadinya kecurangan pada saat UP. Karena pada saat UP nanti pelaksanaannya mungkin perlu diketahui bersama oleh Bapak Ibu. Pada saat UP nanti, Bapak Ibu akan menggunakan dua perangkat. Satu menggunakan laptop seperti ini dan satu lagi menggunakan HP. Jadi HP itu perlu Bapak Ibu siapkan stand HP-nya agar HP itu berdiri menghadap Bapak Ibu kamera belakangnya atau kamera Report depannya. berarti Pak. Ya, Report Nah, berarti Ibu Pak ya bisa. apa? Rep, Tripod mungkin Pak ya. oh, Tripod. tripod ya, stand HP atau tripod boleh. Ya. Seperti mohon maaf tidak jelas. Jadi Nah, enggak nanti sampai. di HP tersebut akan diinstal aplikasi Zoom, sedangkan di laptop akan diinstal aplikasi UP. Dan perlu diketahui, pada saat proses pengerjaan UP nanti, Bapak Ibu seperti yang dilihat di sini, kamera HP itu merekod atau merekam menghadap Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi, tetapi pengawas bisa mengontrol kamera HP Bapak Ibu. Jadi, kameranya bisa diaktifkan kamera depan maupun belakangnya. Seperti itu. Jadi ini contoh pelaksanaan UP yang terjadi kecurangan di mana pada saat yang difoto ini adalah terjadi perbedaan, mohon maaf, terjadi perbedaan pakaian yang awalnya pakai celana hitam kemudian berubah, itu diperhatikan detailnya sama pengawas. Sebegitu detailnya, padahal sudah disamakan untuk jilbabnya, bajunya sudah disamakan, tapi masih diperhatikan celananya oleh pengawas. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin tidak terpikirkan oleh mereka, tetapi sudah diketahui oleh pengawas. Karena kecurangan yang terlihat di sini karena warna roknya berbeda. Dari awal warna hitam berubah jadi warna coklat. Bahkan postur tubuh atau uh, proposisi tubuhnya pun berbeda. Mungkin lebih gemuk dilihat untuk yang kedua. Seperti itu, bahkan di sini dikatakan bahwa diganti dengan laki-laki. Jadi terlihat wajahnya jelas berubah. Seperti itu. Itu yang pertama perlu Bapak Ibu ketahui untuk kecurangannya. Yang kedua, di sini beberapa pelanggaran karena bisa seperti yang saya sampaikan tadi, karena kamera bisa aktif dalam depan belakang, jangan merasa bahwa di belakang kamera tidak bisa diperhatikan oleh pengawas. Jadi seperti dianggap pengawas tidak bisa melihat di balik pintu karena kamera HP kan ada depan belakang. Yang depan menghadap ke Bapak Ibu, yang belakangnya ini bisa diaktifkan oleh pengawas sehingga terlihatlah orang-orang yang sembunyi di balik kamera tersebut. Jadi yang saya sampaikan dari awal, kalau bisa persiapkan ruangan yang mendukung. Jadi yang sepi, yang khusus Bapak Ibu bisa bekerja di sana. Kalau perlu bisa sewa hotel satu hari atau kamar satu hari, bisa dipakai sedemikian, bisa mendukung lebih baik lagi seperti itu. Atau punya rumah kerabat yang kosong atau bisa digunakan untuk pelaksanaan UP atau keluarga, bisa lebih bagus lagi. Itu. Ini pelanggarannya yang kedua, ini yang ketiga. Jadi ada orang lain yang membantu di belakang kamera. Jadi dikira tidak tampak. Jadi seperti ini. Jadi bisa dilihat masing-masing orang di masing-masing Zoom diamati oleh pengawas. Jadi pengawasnya mengamati sekitar 1 sampai 5 orang. Jadi dari sekarang mohon kan HP yang bisa digunakan untuk Zoom yang dapat memperlancar koneksi, dan koneksinya itu tentu saja yang persiapkan yang lumayan banyak, 10 GB lah paling tidak minimal, dan laptop yang memadai. Kemudian ini lagi di belakang terlihat ada yang membantu di sini. Jadi yang ini yang mengerjakan, di sini kameranya memang, tapi di sini yang membantunya saya tidak langsung. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang contoh kasus yang ditemukan oleh panitia sebelumnya. Termasuk kode-kode jawaban.
yang diberikan oleh beberapa, walaupun sebentar mungkin terekam jelas di sini. Jadi karena rekamannya juga dipegang oleh panitia, jadi bisa diputar ulang seperti itu. Jadi dari awal panitia harapkan tidak Bapak Ibu tidak memikirkan suatu cara curang karena pasti akan ketahuan. Ini salah satu contoh lainnya. Cerpekan atau contekan. Jadi pada saat pelaksanaan nanti Bapak Ibu diharapkan hanya dapat membawa di atas meja itu hanya laptop dan charger, itu saja informasi terakhir yang dapatkan. Tidak boleh ada kertas coret-coretan dan lain sebagainya. Apalagi ini kan atau pelajarannya atau yang akan diujikan adalah pendidikan agama Hindu. Jadi logikanya tidak ada oret-oretan untuk angka dan lain sebagainya di sana. Ya, kecurangan untuk studi kasusnya. Jadi sudah menggunakan aplikasi berbeda yang membuka Word untuk menjawabnya. Jadi hal itu bisa diketahui juga oleh pengawas. Jadi hati-hati Bapak Ibu untuk pelaksanaannya, atau bahkan ini disimpan di lemari pintunya. Kalau tidak salah ini lemari ya, di belakang lemarinya. Jadi kunci jawabannya di ada sana seperti itu. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan agar Bapak Ibu benar-benar mempersiapkan diri untuk pelaksanaan UP-nya nanti. Nah, untuk pelaksanaan UP di sini yang sampaikan untuk pelaksanaan UP-nya ada spesifikasi perangkat yang perlu Bapak Ibu siapkan. Yang pertama, untuk laptopnya minimal memiliki layar 10 inci. Jadi minimal sistemnya juga sudah Windows 10 atau Mac OS-nya versi 10, memiliki minimal RAM-nya 2 GB. Ini untuk spesifikasi install aplikasinya. Dan memiliki minimal 10 GB penyimpanan. Dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik. Dan disiapkan chargernya. Jadi untuk laptop yang cara kerjanya seperti Magic Jar, jadi kalau dicok baru nyala, usahakan tidak digunakan. Jadi gunakan kalau bisa laptop yang baterainya paling tidak berfungsi dengan baik. Jadi misalkan ada mati lampu ataupun baterainya atau gangguan listrik, jadi kemungkinan Bapak Ibu bisa tetap nyala laptopnya seperti itu. Untuk yang kedua perangkatnya itu handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Jadi nama aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Untuk koneksi internet stabil minimal 10 GB. Kemudian untuk persiapan peserta, sebelum mengikuti ujian, mempersiapkan laptop, HP, kemudian koneksi, ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup, terus menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom atau HP. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit atau kertas kosong, dan satu buah alat tulis. Jadi laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Seperti itu. Jadi boleh botol air yang transparan, jadi harapannya botol air mineral. Kemudian obat-obatan pribadi, misalkan apa yang Bapak Ibu perlukan bagi yang sakit. Kemudian selanjutnya peserta memasang atau menginstal program Safe Exam Browser pada file konfigurasi SEB, nanti akan tiang share. Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal ditentukan. Peserta bergabung dalam grup WA yang dibuat pengawas H-2. Jadi nanti Bapak Ibu akan bergabung di grup WA pengawas. Jadi pengawasnya tidak dari LPTK, tapi dari panitia nasional yang menentukan. Kemudian saat pelaksanaan, peserta mengikuti dan menaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian.
Kemudian verifikasi data ruang pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian peserta menyetujui fakta integritas, nanti yang akan saya terakhir. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus berada di tempat duduk yang dipantau oleh kamera Zoom pada HP. Kemudian peserta wajib mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Itu untuk standar pelaksananya. Untuk setelah pelaksanaannya, peserta menunjukkan pada pengawas terkait coret-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan ujian. Dan selanjutnya merobek coret-coretan tersebut di hadapan pengawas. Jadi pada saat setelah ujian, apa yang kertas kosong yang Ibu bawa tadi, Bapak Ibu bawa tadi, kemudian Bapak Ibu coret-coret harus ditunjukkan kepada pengawas. Sampai seperti itu ditunjukkan, kemudian dirobek di depan pengawas. Seperti itu. Dan peserta mengakhiri ujian sesuai arahan pengawas. Untuk tata tertibnya, peserta harus sudah memasang program SEB dan file konfigurasi SBEB ke dalam laptop. Serta yang belum memasang program atau aplikasi akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Oleh karena itu dari sekarang yang sampaikan atau perkenalkan kepada Bapak Ibu untuk aplikasinya. Kedua, peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 45 menit sebelum pelaksanaan ujian. Jadi kuota Bapak Ibu usahakan banyak ya, jangan hanya sedikit, paling tidak 10-15 giga lah persiapkan. Kemudian peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Poin 3. Poin 4, peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Poin 5, peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup tanpa ada orang lain. Poin 6, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP, posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri, di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol gelas air, obat-obatan, kertas kosong, dan satu alat tulis, termasuk charger. Untuk poin 7, peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Pengawas klik stop begitu Zoom peserta berhenti. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi waktu maksimal 10 menit. Apabila peserta tidak bisa menampilkan video dalam batas waktu yang ditentukan, maka ujian dihentikan dan dinyatakan tidak lulus. Jadi sangat ketat sekali di sini Bapak Ibu. Jika 10 menit lewat, maka Bapak Ibu langsung dikatakan tidak lulus. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu mempersiapkan perangkat yang sebaik mungkin untuk prosesnya nanti, sehingga diharapkan tidak ada kendala yang terjadi. Untuk poin 9, peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor, menampakkan 100% wajah pada laptop. Jadi tidak boleh menggunakan masker atau penutup lainnya. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan unmute untuk Zoom. Jadi untuk pengaturannya di mute atau diheningkan. Sehingga tidak ada gangguan selama proses Bapak Ibu melaksanakan Zoom-nya nanti. Seperti itu. Kemudian nomor 12, peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP, UKM PPG berbasis domisili dalam bentuk apapun. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubung dengan pelaksanaan UP UKM PPG
nama pelaksanaannya. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk terpantau oleh kamera HP. Jadi izin ke belakang, pergi ke toilet, mau ujian berlangsung, silakan lakukan sebelum dan setelah ujian. Jadi selama ujian tidak diizinkan Bapak Ibu untuk ke toilet atau ke belakang. Jadi dilakukan sebelum atau sesudah UP, ujian pengetahuan. Peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Serta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan dan minum obat pada saat mengerjakan ujian. Jadi dipersiapkan terlebih dahulu. 18, panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UP UKM yang sedang berjalan untuk peserta secara individu. Jadi tidak ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Itu untuk beberapa yang perlu Bapak Ibu perhatikan tata tertibnya. Kemudian untuk pelanggaran dan sanksi. Yang pertama untuk sanksi ringan, yaitu peserta lupa mematikan suara HP atau tidak di silent tadi. Kemudian peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian. Jadi sanksinya peserta diperingatkan oleh pengawas. Untuk yang jenis pelanggaran sedang, peserta terlambat masuk di Zoom saat uji sesudah mulai atau sudah login, peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian, peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Jadi sanksinya peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus untuk sanksi sedang. Untuk sanksi berat, peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal. Untuk sangat beratnya, peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal, peserta memalsukan data. Jadi untuk sanksinya peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UP UKM PPG. Dapat diproses hukum dengan pelanggaran yang dilakukan. Seperti itu. Dan untuk ketentuan tambahan, jika terjadi keadaan darurat pada saat suatu daerah gempa, badai, longsor, banjir bandang yang mengganggu pelaksanaan UP berbasis domisili, maka pelaksanaan UP UKM PPG akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Jika terjadi gangguan server, pada server ujian, panitia akan mengkonfirmasi keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak teratasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui WA Group. Yang ketiga, jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 10 menit. Selebihnya peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Jadi ini pertanyaan untuk kemarin yang disampaikan oleh Bapak Komar yang jika terputus tengah jalan. Ya, untuk fakta integritasnya ini nanti yang akan share di grup, silakan Bapak Ibu ketik terlebih dahulu. Nanti setelah diketik baru di print, sesuaikan. Ya, sebentar saya kirimkan dulu. Ya, sudah saya kirimkan di grup untuk fakta integritasnya bisa dipersiapkan. Ini menggunakan materi ya Bapak Ibu. Nanti diketik ulang, kemudian diketik namanya, kemudian di print dan ditandatangan. Selanjutnya untuk panduan instalasi aplikasi UP UKM PPG. Ya, untuk aplikasi UP-nya yang pertama ini panduan instalasinya. Jadi Bapak Ibu mengunjungi laman https id UKM PPG. Saya kopikan untuk di grup. Ya. Jadi terlihat Bapak Ibu?
Sudah. Jadi yang Bapak Ibu install nanti yang nomor 1 Sudah. dulu. Yang nomor Nomor 1 dulu diinstal nanti. Nanti ya, bukan sekarang ya, nanti. Ya, enggak fokus. Jadi install yang nomor 1 dulu. Jadi mengunduh file nomor 1 dan file nomor 2. Di-download dulu. Kemudian yang diinstal nomor 1 dulu. Nomor 1 diinstal, ikuti tombol yes, kemudian next. Bentar, kok bocor suaranya nih. aplikasi ini kayak sama. Yap, nah. Jadi tombol next, kemudian nanti yang akan share file niki, kemudian next, install, setelah diinstal baru finish. Setelah finish nanti baru Bapak Ibu masuk ke 2. Setelah aplikasi 1 diinstal baru lanjutkan ke aplikasi 2 dengan memasukkan passwordnya UPU UKMPPG. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Ya, kemudian masukkan password di sign login yang atas itu exit PPG. Ya, jika terjadi kendala ini bisa disebabkan oleh antivirus kemungkinan. Kemudian bisa jadi oleh bisa lagi jadi diinstal ulang lagi untuk yang poin 1-nya, kalau poin 2-nya belum bisa. Jadi semua tahapan pedoman ada di sini nanti yang akan share. Jadi usahakan pada saat install laptop Bapak Ibu terkoneksi dengan internet nih. Jadi usahakan internetnya terkoneksi. Jadi dapat memperlancar proses penginstalannya. Ya, ini. Ini jika berhasil, ya kalau sudah berhasil, ini masuk PWG, kemudian login, halaman login, masukkan username dan password. Nah, username dan password ini Bapak Ibu akan dapatkan di formulir pendaftaran yang dicetak besok. Untuk yang kemarin sepertinya belum ada ya? Belum, Pak. Sudah ada enggak? Belum kan? Nah, jadi nanti Belum. akan diarahkan oleh ada yang udah ada? Untuk ayonya username dan passwordnya? Ada Pak. Belum ada, Pak. Kode validasinya sudah ada. Sudah Yang ada. ada di identitas setelah Ada Pak. Yang pengenalan cetak Atas kartu. ya. cara cetak kartu. Kode validasi sama daftar ujian aja. Yang Oh iya, belum nanti. penjadwalannya saja. Ya, nanti mungkin akan ditampilkan selanjutnya oleh panitia karena nanti mungkin di dekat UP baru dilakukan pengaturan untuk itu. Nanti pada saat ada seperti ini untuk nomor username dan passwordnya yang ada di pojok kanan atas ini, nanti Bapak Ibu gunakan username dan password tersebut untuk masuk atau login di aplikasinya. Jadi mohon Bapak Ibu juga diingat-ingat ya apa aplikasi daftar diri akunnya seperti apa, terus passwordnya seperti, karena banyak sekali saya rasa dari daftar diri, kemudian LMS, UKMPPG, sekarang untuk UP. Jadi kalau bisa disimpan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi untuk login setelah berhasil baru lihat di jadwal di sesi ujian. Jadi di sana akan ada muncul jadwal Bapak Ibu kapan akan melaksanakan ujian. Kemudian jika sudah waktunya, klik mulai. Untuk perhatian, tombol mulai mungkin akan bertuliskan ke ruang tunggu jika sesi ujian Anda belum masuk atau memasuki jadwal mulai mengerjakan. Anda juga dapat menekan tombol ini. Setelah menekan tombol tersebut, Anda akan sajikan input token ujian seperti di bawah ini. Ya, untuk token ujiannya. Nanti didapatkan di grup. Jadi ini sekelas info untuk Bapak Ibu agar sama-sama diketahui untuk persiapkan UP nanti. Tapi pada saat UP nanti, Bapak Ibu akan ada uji coba. Uji cobanya kalau tidak salah tanggal 16.
16 kayaknya Tanggal, Pak. ya, tanggal 16 16. untuk tryout dan uji cobanya. Sini uji coba tanggal 16 Mei ya. Untuk pelaksanaan UP-nya 17 dan 18. 18. Ya, Mm. seperti itu. Mungkin sekian untuk kesempatan ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing. Kami persilahkan. Memang Bapak Ibu ada kira-kira yang perlu ditanyakan? Oh ya, sudah ada 2 orang. Yang pertama Pak Gusti Kadek Satriawan. Oke, terima kasih Pak. Pak, suaranya hilang. Ya, Om Swastiastu, kedengaran Pak? Swastiastu nggih, sampun suaranya. Eh, Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang Tiang ingin tanyakan di sini Pak, apakah aplikasi SIB-nya itu sama dengan yang pernah kita install sebelumnya, yang waktu pretest itu? Iya. Takutnya kalau sama, nggak bisa diinstal kembali gitu. Jadi kalau memang ini, kita uninstall dulu mungkin aplikasi yang dulu gitu. Terima kasih Pak. Pretest yang kapan mau Pak bagi? Waktu sebelum PPG itu Pak. Untuk Belum sudah- PPG Oh, Pak, oke. kita kan pretest. Tahun 2023. 2023. Tuh, Pakai yang set nggak juga. tahu kalau itu jika biasanya kalau memang aplikasi itu tidak digunakan, bisa dihapus terlebih dahulu, baru dipakai aplikasi UP Niki nggih, Pak. Untuk yang sekarang lebih amannya seperti itu. Misalkan aplikasi itu memang sudah Bapak Ibu tidak gunakan, silakan di uninstall dulu seperti itu. Oke, ya Pak. Nggih, semua. Oke, mantap semua. Soalnya yang belum tahu yang kemarin 2023 untuk tryout-nya seperti apa, karena LPTK kan beda yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan. Seperti itu. Sama Pak Gede. Lanjut ke Bu Wayan Karyani, silakan. Oke, Om Swastiastu, Pak Yoga. Om Swastiastu, Bu Wayan. Yang pertama sudah dijawab sama Bapak yang tadi, karena aplikasi yang sudah pernah kita install dulu waktu pretest PPG. Dan yang kedua Pak, apakah bisa menggunakan mouse Pak ya di atas meja nanti? Kalau Bisa. mouse kemungkinan boleh Bu. Jadi mouse Boleh. kan alat bantu, jadi tidak Oke, apa-apa. bisa. Oke. Seperti itu. Ya, thank you Tapi Pak. untuk selanjutnya sih belum ada info, tapi kemungkinan boleh karena tidak mengganggu prosesnya. Oke, baik. Oke, sukses Pak, itu aja. Oke. Lanjut ke Bu Ketut Martini. Ya, Om Swastiastu, Pak Oke. Yoga. Oke. Izin bertanya Pak, masih terkait dengan mouse. Nah, kalau waktu pretest sebelumnya itu boleh pakai mouse tapi yang bukan wireless gitu Pak. Dia yang pakai kabel gitu. Oh gitu infonya Nah, ya? apakah Oke Pak, kalau wireless itu ada kemungkinan kecurangan juga kalau sebelumnya begitu Oh Pak. gitu katanya. Heeh. Iya. Karena belum Ya, ada kalau sosialisasi wireless itu kebetulan. Nah. Ya lanjut Bu. ya mungkin itu bisa tapi ya bisa dicari informasinya, ketentuannya seperti apa gitu Pak untuk menghindari kecurangan seperti itu. Kalau yang pengalaman yang sudah pernah terjadi seperti itu Pak. Boleh menggunakan mouse tapi tidak boleh mouse yang pakai wireless gitu Pak. Sukses Pak. Oke, terima kasih informasinya Bu. Jadi mungkin Oke. tambah informasi juga untuk Tiang. Karena kebetulan untuk dari panitia nasional hanya membagikan pedoman saja, belum melakukan sosialisasi langsung pada kami. Semua Bu, betul? Iya, Pak. Boleh Oke, Pak. mungkin ada, mungkin ada lagi yang lain? Udah. Bu Dayu, silakan. Nggih, Om Swastiastu, Pak. Oke, Bu Dayu silakan. Yang mau nanya niki masalah formulir pendaftaran UP niko, kan wau Bapak jelaskan bahwa kita hanya bawa selembar kertas gitu ya. Jadi niki nggak bisa dibawa Pak, karena kan mungkin kita nggak hafal nomor daftar ujian dan lain sebagainya gitu. Gimana itu Pak? Oh, Terima kasih. untuk biodata diri sepertinya boleh dibawa, tapi
Biasanya Bapak Ibu hanya memerlukan membawa paspor dan username aja untuk pelaksananya, Bu. Karena datanya sudah terekam semua di sana, jadi hanya perlu membawa username dan password saja. Berarti Jadi Nika nanti ditulis ya, gitu Pak ya. boleh dibawa aja Iya. lembarnya. Nanti ditunjukin di kamera kan. Kalau misalkan kameranya tidak percaya, ditunjukin aja kamera. Nanti pengawasnya akan memberikan tahap selanjutnya, mungkin apakah disampingkan atau dibiarkan. Jadi nanti tergantung pengawasnya di sana, Bu. Oke, sukses semua Pak. Oke, sama Bu. Lanjut ke KDA tadi, silakan. Belum di-unmute, Pak KDA. Suaranya belum keluar. Oke. Om Swastiastu, Pak Uga. Ampura niki, yang tadi telat masuk Zoom. Yang ingin bertanya terkait masalah posisi sistem setting posisi kameranya berdengan posisi kita yang sedang melaksanakan ujian. Jadi biar tiang tadi soalnya kelewatan, ampura niki, biar tiang jelas. Terima kasih Pak Uga. Kembali Swastiastu. yang jadi untuk itu tadi disampaikan bahwa posisi kamera ada di pojok kanan atau kiri peserta. Jadi ini kiri di poin sebentar. Kalau nggak salah tadi yang tiang baca itu posisinya di pojok, di sebelah pojok kiri atau kanan pelaksanaan ujian. Seperti itu Pak. Ya, Pak jaraknya Kadek. 2 meter kalau tidak salah. Jarak Pak, 2 kelewatan, Pak. meter ya. Ini dia. Kelewatan materi. 6. Jarak 2 meter dan posisi HP di poin 6. Berada di samping depan kanan atau kiri. Kelihatan nih Pak Kadek ya? Yang poin 6. Posisi berada di samping depan. Ya. Nanti kartu file ini yang kirimkan ke Bapak Ibu. Oke, siap Pak. Kita dipelajari bersama juga. Begitu. Cukup Pak Kadek? Oke, terima kasih Pak atas informasinya Niki. Lanjut Bu Sibuanti. Om Swastiastu. Swastiastu. Yang mau saya tanyakan Pak, tadi kalau tidak salah di panduan itu ada menyatakan kalau pada saat ujian itu sempat terputus, itu dinyatakan tidak lulus tadi itu Pak ya, atau ada permakluman Pak? Seperti itu Untuk yang Pak. tadi minimal 10 menit untuk perbaikan jika terjadi putus sambungan. Sini. Di aturannya yang sudah ditetapkan. Nah, ini poin 3. Jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 10 menit. Selebihnya, peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Seperti itu, Bu Cibanti. Ya Pak, terima kasih Jadi, Pak. untuk mengurangi kemungkinan terjadi hal ini, diusahakan menggunakan perangkat yang sebaik mungkin yang Bapak Ibu miliki. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi kah? Jika tidak ada, Pak Tuah Malam Meliana, silakan. Iya Pak, bertanya Pak. Ya. Kameranya nggak bisa nyala Pak? Nggak bisa, ini dari HP sih Pak, kameranya jadinya. Ada 2 ini. Ya, usahakan besok dipakai yang bisa nyala Pak, karena pada saat proses Iya, kamera HP bisa nyala Pak, tapi kamera laptopnya nggak bisa nyala nih Pak. Oh, ini yang laptop nih ya. Kalau gitu bagaimana Pak Malam? Ini Pak terkait dengan
gagal internet tadi Pak, putus gitu misalnya, itu untuk jawaban itu sudah tersimpan atau bagaimana Pak nanti kalau misalnya ada kendala begitu Pak? Itu aja Nah, Pak, terima kasih. makasih. Untuk teknisnya seperti apa besok, karena aplikasi kita belum tahu ya Pak, malam ya. Jadi bisa nanti ditanyakan oleh kepada pengawas mungkin. Jadi jika kemungkinan itu terjadi. Jadi biasanya kalau putus koneksi hanya mungkin laptopnya blank sebentar atau bagaimana, atau ulang ke awal, kan kita tidak tahu seperti apa yang terjadi. Jadi nanti untuk kelanjutannya tergantung situasinya di lapangan seperti apa dan bisa disampaikan ke pengawasnya nanti kendalanya. Seperti itu Pak Malam. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali. Lanjut Bu Sayu. Ya, swastiastu Bapak. Niki yang ada 2 pertanyaan Niki Pak. Yang pertama, kemarin kalau tidak salah Niki, kita itu diawasi dengan 2 pengawas nih Pak. Yang satu itu pengawas dan yang satu lagi guru. Nah, yang jadi pertanyaan tiang itu guru itu sudah ditentukan dari pusat, tapi guru yang ada di sekolahan kita dapat dipilih gitu Pak. Ampura keterbatasan pengetahuan tiang Pak. Terus yang kedua, tiang kan kalau dibantu pada saat cuman perangkatnya gitu Pak, bantu giniin kamera, tapi tidak pada saat UP-nya, hanya dibantu memposisikan kamera, terus pada saat inian aplikasi, itu boleh atau tidak Pak dibantu dengan teman gitu Pak? Pertanyaan tiang, atau memang harus sendiri dari awal gitu Pak? Ampura, Ya. ini kok pertanyaan tiang Pak. Oke, baik sih, Bu. Jadi seperti ini Bu, yang sampaikan untuk pertanyaan pertama tadi Ibu sampaikan terkait apa tadi Bu, lupa sih. Ampun. Pengawas nih kok Pak, ada 2. Pengawas ada 2 Guru ya. Jadi Iya. jadi untuk pengawasnya itu di tempat masing-masing via Zoom. Jadi tidak ada pengawas yang terjun langsung mengawasi Bapak Ibu. Bayangkan kalau semua orang 156 sini ujian dan diawasi langsung, berarti ada 196 orang juga pengawas yang langsung mengawasi. Jadi itu sangat berat dan tidak dilaksanakan. Jadi hanya melalui aplikasi. Jadi yang melakukan pengawasan adalah tim. Di sana timnya itu entah guru maupun dosen, tetapi yang jelas di sana disampaikan bahwa diawasi via Zoom aplikasi. Jadi HP itulah yang menjadi mata pengawas-pengawasnya nanti seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya terkait apa tadi Bu? Mohon maaf lupa. Perangkat Pak, boleh dibantu tidak gitu? Oh, Maksudnya iya. kayak penempatan kamera biar pas dan Pak. Ya, jadi untuk perangkat yang Ibu sampaikan tadi boleh dibantu untuk persiapannya. Jadi posisi kamera, dilihatkan posisi awalnya seperti apa, boleh Pak dibantu. Tapi pada saat sudah mulai ujiannya, itu tidak ada orang satupun yang ada di dalam ruangan tersebut, hanya Ibu saja. Untuk awalnya, untuk penempatan kursi, meja lainnya silahkan dibantu. Seperti itu. Itu Bu Sayu, cukup? Ya siap Pak. Ya semua ya Pak. Ya, semua. Lanjut ke Pak Dewo Made Pernata. Om Swastiastu. Swastiastu Pak Dewo. Kenten Ratu Haji niki wonten pertanyaan niki, apakah nilai setelah ujian niko langsung muncul? Niko pertanyaan yang pertama, yang kedua, apakah ada syarat ambang batas harus dapat poin atau nilai berapa? Kenten Ratu Haji niko manten suksemo. Ya, terima kasih untuk Pak Dewo. Untuk teknisnya langsung muncul atau tidak, sepertinya langsung muncul karena via aplikasi. Untuk nilai minimumnya, ambang batasnya belum disampaikan oleh panitia, kebetulan Niki. Jadi itu yang belum bisa menyampaikan berapa, Kenten, untuk nilainya. Mohon maaf untuk Pak Dewo terkait hal itu yang belum banyak bisa membantu menjawab seperti itu. Oke, suksemo. Siap. Semua wali Pak Dewo. Lanjut ke Bu Dayu Suryani.
Baiklah, sebelumnya Om Swastiastu. Swastiastu Budayu. Oke, suksema Pak atas kesempatannya. Di sini Tia mau bertanya Pak, pada saat pelaksanaan Nike, misalnya laptop kita nih Pak, kan baterainya memang cepat drop gitu Pak. Kita sediakan di sana cokrol, kemudian charger, misalnya untuk posisi kamera juga Pak, nggih. Boleh kita pakai tripod gitu supaya posisi kita lebih terlihat itu Pak. Itu aja Pak, suksema. Sama. Jadi seperti yang sampaikan di awal Budayu, pertanyaan dari Bu Bayan tadi boleh dan sangat diharapkan menggunakan tripod untuk kameranya. Jadi agar posisi kamera tepat atau baik, jadi lebih baik dibantu dengan tripod atau stand kamera boleh. Seperti itu. Sangat wajib malahan digunakan biar tidak merah-miring nanti pada saat pelaksanaan. Itu Budayu. Yes, semua. Lanjut ke Pak Gede Purwastawa. Baik, Om Swastiastu, Pak. Juga di sini kan tadi Bapak sudah kirimkan link dari gininya Pak, UP-nya kan. Kebetulan saya buka di laptop Pak, terus saya mau bertanya yang mana saya kamera belakang Pak nggih. Saya pakai laptop ini HP kamera belakang. Kelihatan Pak? Kelihatan. Oke. Ya, kelihatan. Jelas. Jelas, Pak. Ini Jadi yang bisa HP-nya. yang mana yang paling pertama diinstal ini Pak? Yang nomor 1, Pak. Yang ini. Satu yang dulu. Ini Pak atau yang ini? Yang ini? Nggak kelihatan jelas. Nanti mungkin. Yang master tulisannya Pak. Ya, itu yang master. Nanti bisa di-share di grup, nanti berbagi dengan Bapak Ibu semuanya di sana. Ya, yang mana Nah, sebenarnya itu dah, yang itu dah. Nah, yang biru itu. Nah, itu dah duluan, Pak. Tapi nanti di-install ini Pak, pertama baru gangguan. Baru nomor 2 ya bawahnya. Di atasnya, di atas. Yang ini. Nah, yang di nomor atasnya 2. kalau yang ini bagaimana? Nah, itu hanya untuk itu bacaannya kalau nggak salah pedomannya. Oh begitu Pak, oke lah. Nanti pedomannya dikirim ulang ke Pandan Pak. Nanti yang kirimkan Pak. Nanti saya share di grup apa yang punya, yang sampaikan. Supaya tidak keliru nanti Pak. Pak Gede dekat sama siapa di sana Pak Gede? Yang sendiri Pak, kebetulan nanti ada teman juga nanti. Enggak, yang ikut PPG niki ada enggak yang dari teman-teman Bapak yang dekat rumah? Ada Pak, tapi agak jauh sih rumahnya, tapi ada di sekolah sini ada. Oh iya, nanti bisa saling berbagi lah di sana Pak G. Tanya-tanya sana boleh. Iya Pak, semua Pak. Lanjut ke Pak Made Budiana. Oke, Om Swastiastu Pak Yoga. Izin bertanya. Pak Gini Pak, bagaimana jika HP yang digunakan untuk kamera itu tiba-tiba ada yang melakukan panggilan video nih Pak? Kan otomatis gelap nih Pak. Nah, untuk itu panggilan video. Biasanya panggilan video bisa dilaksanakan via WA, sedangkan pada saat prosesnya WA tidak digunakan. Ada nomor yang tidak ditahu tiba-tiba melakukan panggilan video, kan gelap nih Pak. Jadi bisa itu di cara lainnya kan di silent. Untuk cara lainnya dipaksa berhenti aplikasi WA-nya Pak. Jadi agar tidak mengganggu prosesnya bisa ditahan aja itu aplikasi WA-nya. Nanti di sana pilih paksa berhenti, pasti tidak akan aktif WA-nya, jadi tidak ada orang bisa menghubungi di sana. Biasanya seperti itu. Semua Pak informasinya. Pakai mode jangan ganggu aja Pak, bisa itu Pak. Ya, sudah ada tips. Bisa juga. Biar kasih pengumuman orang-orang agar tidak mengganggu. Tidak menghubungi. Iya. Ya. Yang mengganggu tanggung jawab sama masa depan saya. Bisa diatur di HP itu Pak, mode jangan ganggu jadi dipakai. Tidak ada yang
Jadi Bapak Ibu mungkin bisa share tips dan triknya nanti mungkin saran Bapak Ibu. Oke, semua. Itu Pak Made, sama juga Bapak Ibu yang lain sudah membantu. Ya, lanjut nggih. Bu Ketut Suryati. Nggih, Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Ini kita yang mau bertanya terkait fakta integritasnya ini, Pak. Oke, gimana Bu? Ketut, Ini faktanya? kapan pengumpulannya ini, Pak? Nike disiapkan dulu nanti biasanya di WA grup dengan pengawas akan diminta di sana. Jadi sengaja yang kirimkan dari sekarang untuk Bapak Ibu persiapkan. Jadi pada saat diminta Bapak Ibu sudah punya. Berarti nanti nomor daftar ujian itu bagaimana itu Pak isinya Pak? Di mana kita Kan diambil dari pada saat daftar ujiannya itu yang pada saat lebar yang akan di print nanti yang Ibu akan dapatkan nanti. Oh, nanti ini berisi materai ini Pak? Ya, jadi siapkan aja materinya. Jadi nanti beberapa hari sebelum ujian biasanya dikasih itunya nomornya itu nanti tinggal di print baru ditempel materai tanda tangan gitu. Oh enggak Pak. Ya sukses semua Pak. Sama Bu. Sampun ya semua Bapak Ibu. Bapak Ibu, sampun cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, yang ingin sampaikan bahwa untuk besok kemungkinan tidak ada Zoom yang akan kita lakukan, tapi pada saat tanggal 15 kita akan melaksanakan Zoom dengan panitia pembuat soal. Jadi salah satu panitia pembuat soal UP nanti untuk pendidikan agama Hindu kita akan adakan Zoom pada saat tanggal 15. Begitu juga bersama dengan Pak Rektor Alvina Masud, Pak Rektor akan hadir juga, Pak Rektor yang Gede Punya Mataram pada prosesnya. Kemungkinan pelaksananya akan dilaksanakan jam 10 pagi hari Kamis tanggal 15. Jadi kami harapkan Bapak Ibu semua dapat hadir dengan menggunakan pakaian kerjanya lah, pakai batik boleh, pakai pakaian mengajar di sekolah boleh. Formal. Ya, jadi tidak ada dress code warnanya, tapi pakai batik. Pakaian kerja lah, Siap, pokoknya Pak. formal. Siap. Ini ada Pak Gustika Desa Triawan, bagaimana Pak? Ada? Nggih, semua Pak. Niki yang infokan kepada teman-teman bahwa jadwalnya sudah keluar di formulir, kemudian grup WA-nya juga sudah ada, jadi tinggal dicetak formulirnya kembali. Terima kasih Pak Kade informasinya. Karena yang Kebetulan mengakses tadi tiang itu sudah cek. hanya bisa peserta, jadi LPTK tidak tahu ya. Terima kasih sudah diinfokan. Kemudian ini Pak, untuk nilainya kalau nggak salah dulu tiang dengar informasi 70 minimal itu tuntasnya. Minimal 70 ya? Nggih, kalau nggak salah itu. 70 atau 70 75? atau 75 biasanya KKN. Ya, kayaknya 75 ya. Yes. Nggih, Itulah. Tapi semua Pak Kade. Semoga Bapak Ibu semua Awikina Masuk dapat di atas 80-90. Suara. Ya, semoga dilancarkan semuanya. Suara. Ya, semua Pak Kade informasinya. Untuk Bapak Ibu yang lain ada tambahan kira-kira bagi informasi atau ingin ditanyakan, dipersilahkan. Jika tidak ada, kita cukupkan. Absen tidak, Pak. Untuk absen, boleh nanti saya share absennya gitu. Untuk belum tiang persiapkan paling. Mohon maklum tiang kemarin. Terus terang Niki dagang sate Niki yang kecok orangnya sama, yang potong-potong sama. Jadi mohon maklum yang sendiri, jadi ada begitulah Pak, Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, jika tidak ada Bapak Ibu, kita cukupkan aja ya, biar Bapak Ibu dapat melanjutkan hal lainnya, belajar dan lain sebagainya. Izin bertanya satu lagi Pak. Ini silakan Bu Wayan Lilian.
Yulianingsih. Baik, Silakan Om Bu Waya. Swastiastu, Swastiastu. Pak dosen. Ya, terima kasih atas bimbingan serta arahannya selama ini sampai di langkah akan mendekati ujian ini. Terima kasih yang ucapkan kepada Bapak. Nah, di sini Tiang bertanya, katanya ada nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batas minimal 75. Apa 70. Nah, nilai itu bisa kita akses setelah kita selesai ujian. Ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya kita kurang nih dari nilai yang ditetapkan nih, misalnya kurang dari 75, berarti kita secara otomatis sudah tahu bahwa kita itu tidak lulus begitu ya, Pak? Yap, sepertinya begitu, Bu. Berarti apakah tidak ada misalnya apa dari LMS-nya begitu pertimbangan dari nilai Remedial. LMS-nya begitu apa tidak ada? Misalnya kan bertanya nih, murid ini bertanya begitu, Bu. Enggak Pak. apa-apa, Bu. Saya enggak marah, Bu. Saya senyum-senyum. Ya, Ada jadi remedial. Mohon itu aja pertanyaan, Bu. diberi pencerahan kita begitu, Pak. Ya, jadi Ada untuk remedi terkait nggak Pak gitu? Kurang lebih remedi, begitulah. remedi 1, remedi 2. Ya, kayak pretest kan ada 2 kali apa 3 kali Soalnya di slab apa di TAM. waktu kita ujian waktu kemarin, waktu kita ujian untuk PPG ini, untuk itu sepertinya kalau seingat yang tidak keluar hasil nilainya itu gitu. Yang keluar itu hanya lulus gitu. Kalau ini kan beda lagi kata Bapak di akhir cerita nanti ada nilainya begitu. Yang Ya, penting jadi lulus untuk ya. Yang penting Yang penting penting lulus. saingannya. Semoga Soalnya lulus tetap semua ngerti dan nih. berharap harapan semua lulus. Ya, Berarti harapannya penting kan begitu, yakinnya. Bu. ya, jadi sedikit informasi nih Bapak Ibu untuk RPL sampai ke modul profesional dan mandiri kemarin, Astunkarya semuanya sudah mendapat nilai bagus, jadi tidak ada yang kurang, jadi sudah yang periksa dengan tim kemarin sudah bagus semua. Jadi untuk yang UP Niki kita belum tahu teknisnya seperti apa, apakah digabungkan antara studi kasusnya nanti di sana untuk gabungan nilai UP-nya atau bagaimana belum tahu Bu, tapi harapan Tiang sih akan dipermudah Bapak Ibu nantinya. Seperti itu yang menyebabkan tidak lulus biasanya seperti tadi kecurangan atau tidak mengikuti ujian secara full seperti itu. Jadi untuk nilai biasanya kami bisa bantu untuk dari LPTK seperti itu. Aman. Astunkarya. Sukses sama Pak Kare, lulus semua. Walaupun Bapak Ibu tidak misalkan tidak hadir pada saat UP besok atau terkendala suatu hal tidak mengikuti prosesnya, ada retaker namanya untuk gelombang kedua. Tapi saya harap Bapak Ibu tidak ada yang mendapatkan retaker tapi lulus langsung pada gelombang pertama. Itu aja. Astunkarya Swaha. Itu saja Bu Maya. Ya, terima kasih Pak. Yes, Om Santi Om. Santi Om. Cukup deh Bapak Ibu untuk kesempatan hari ini. Nanti silakan Bapak Ibu mencoba untuk aplikasinya yang akan kirimkan pedomannya di grup. Mohon maaf mungkin ada beberapa hal mungkin yang tidak share di grup LPTK karena memang tidak boleh seharusnya yang share di grup LPTK, jadi yang share di grup sharing. Seperti itu agar yang tahu hanya Tiang dan Bapak Ibu, bukan di sana ada Bapak Wakil Dekan di sana soalnya. Jadi yang tidak share di sana. Jadi informasi yang boleh diketahui semua orang di LPTK. Jadi yang tidak diketahui hanya Tiang Bapak Ibu hanya di grup sharing gitu aja lah. Siap Pak, siap. Mungkin sekian pada kesempatan ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya. Untuk presensi mungkin akan Tiang share nanti. Yang penting pada kesempatan ini Bapak Ibu sudah ada bayangan untuk bagaimana pelaksanaan UP-nya nanti. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan perangkatnya dari sekarang. Ancang-ancang lah kalau misalkan punya adik atau
punya saudara yang bisa dipinjam perangkatnya, HP-nya atau laptopnya, stand kameranya juga atau tripodnya bisa dipersiapkan dari sekarang. Seperti Oke, Pak. Siap, Mungkin Pak. sekian pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Siap, Pak. Akhir kata yang tutup dengan Terus sama Pak Yoga. Om Santi, Santi, Santi. Om semua Pak Yoga, sehat selalu buat kita semua. Semoga lancar, tiada halangan, lulus semua. Lulus semua. Kita yang kirimkan, Ge. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Semua